Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Teman-teman, takjil, talkshow dan kajian ilmu Al-Qur'an yang senantiasa Allah muliakan, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi yang ada pada diri kita, baik senang maupun sulit, ya, lapang maupun sempit, dengan tujuan agar Allah jadikan kita sebagai hambanya yang pandai bersyukur, dan semoga dengan rasa syukur yang kita panjatkan kepadanya, Allah tambah kembali nikmat kepada kita semuanya. Salawat beserta salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi yang mulia, Rasul kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita kelak semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang senantiasa Allah muliakan, dikira tadi peserta padahal pemateri kita sebenarnya sudah masuk ke sini ya. Kiai Hasan Bisri hafizallahu taala, Kiai Damang, Kiai Damang, Kiai Hasan Bisri Damang, teka dangu ieu apa suarana mic-na. Kita sapa dulu ya narasumber kita. Kiai Damang, sebentar kita coba. Pak Kiai, beliau sudah ada di ruang Zoom. Sempat terputus. Pak Kiai, beliau sudah di ruang Zoom. Apakah terdengar suara kami? Oke, tidak pencet mic-nya ya.
Alhamdulillah. Ah, kedengeran suaranya, Kiai? Apa harus ditelepon? Coba kita telepon ya. Mic-nya coba, Kiai. Mic-nya dipencet, Kiai. Assalamualaikum. Mic-nya kemana, Kiai? Mic-nya udah dipencet atau belum? Mic-nya? Mic gambar mic di Zoom-nya. Gambar mic di Zoom-nya. Sudah? Sudah dipencet, Kiai? Ada gambar mic di dinya. Mangga dihurungkan. Oh, dina pengaturan nana. Nih. Kadangu tah. Nih. Coba Abi Paramanti dia. Coba Gambar. silakan. Silakan. Zoom itu yang itu yang Ya. Teman-teman yang lain mohon di-mute dulu mic-nya, teman-teman yang lain. Coba Kiai silakan dibunyikan. Baik, kalau tidak bisa nanti lewat suara saja Pak Kiai. Saya telepon nanti Kiai sampaikan di by phone. Kalau tidak bisa di-mute, tidak bisa dinyalakan mic-nya di sana. Ya. Kiai silakan dibuka saja gambarnya, nggak apa-apa. Suaranya dari handphone saja. Kedengaran teman-teman yang lain? Kedengaran atau tidak? Belum kedengeran, Ustaz. Belum kedengaran. Coba sekali lagi, Kiai. Mau nggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya, teman-teman? Sudah, Ustaz. Tapi Alhamdulillah kedengaran, Kiai. Alhamdulillah. suaranya Mangga aja. suaranya. Kurang jelas, Ustaz. Ya, cuma kurang jelas ya, nah. Mangga lanjut, Kiai. Besar bulu-bulu ya, Ustaz. Ya. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kita akan membahas qiraat. Yang pertama tentang pengertian qiraat. Yang kedua tentang qori. Yang ketiga perbedaan qiraat, riwayat atau yang keempat adalah sejarah timbulnya qiraat. Yang pertama adalah qiraat. Qiraat itu merupakan masdar dari qiraah. Qiraah yang tahu Quran qiraatan Quran. Jadi
Jadi qiraat itu arti bahasa Indonesianya bacaan. Nah, arti bacaan itu kalau tinjauan dari bahasa Arab. Kalau kita bahas ilmu, maka diartikan tentunya harus menurut ilmu qiraatnya. Jadi bukan menurut bahasa Arab. Maka qiraat diartikan bacaan itu menurut bahasa Arab. Kalau menurut ilmu qiraat itu adalah kaifiyatul qiraat. Kaifiyatul qiraat itu adalah cara-cara baca atau baca. Kalau bacaan pelajarannya nanti akan bacaan sama dengan bacaan komik, bacaan majalah, bacaan yang lainnya. Maka jangan mengartikan dengan arti yang sempit. Tentunya kalau mengartikan suatu ilmu harus menurut disiplin ilmunya. Maka secara bahasa qiraat itu adalah kaifiyatul qiraat, artinya cara baca atau wajah baca. Salah satu contoh umpamanya Maliki Yaumiddin itu ada yang baca pendek Maliki Yaumiddin, ada yang baca panjang Maliki Yaumiddin. As-sirata itu ada yang baca dengan sin sirata, ada yang membaca dengan shad sirata, ada yang membaca dengan ismam sirata. Alaihim ada yang baca alaihim, ada yang baca alaihimu, ada yang membaca alaikum. Jadi itu qiraat namanya. Jadi yang dimaksud dengan qiraat itu adalah wajah baca atau cara-cara baca. Jangan sampai kita mengartikan artinya bacaan aja. Lalu pada orang awam seringkali qiraat itu diartikan lagam. Orang yang membaca lagam itu membaca qiraat, padahal bukan. Lagam artinya itu adalah seni baca. Kalau qiraat wajah baca. Wajah baca itu artinya cara-cara baca sesuai dengan tuturan imam yang berlaku. Itu secara bahasa. Ya, nggak? Tapi ya, jadi qiraat itu artinya cara-cara baca atau wajah baca, bukan bacaan seperti alaihi, ada yang baca alaihim, ada yang baca alaihimu, ada yang baca alaikum. Itu namanya qiraat. Nah, qiraat ini adalah secara istilah sebagai suatu mazhab. Mazhab itu adalah aliran cara baca. Aliran cara baca juga belum tentu objeknya adalah Al-Quran. Aliran cara baca objeknya Al-Quran. Maka aliran cara baca yang disandarkan kepada imam. Jadi mazhabun dan habubihi imamun min a'immati al-qura, ya, mazhab dari mazhab dari imam-imam qiraat tinuk Al-Quran Al-Karim yukhalifu ghayrahu bi'asani dan sabibatin ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kriteria qiraat itu kalau secara istilah yang pertama adalah bisa dikatakan sebagai mazhab. Tapi mazhabnya itu mazhab qiraat, bukan mazhab fikih, bukan mazhab yang lain. Satu. Yang kedua, minut Al-Quran Karim. Objeknya itu dalam membaca Al-Quran. Maka kalau kita baca qiraat bukan pada membaca Al-Quran, itu bukan pada tempatnya. Bahasa Arab kita berbahasa Arab, tapi qiraat itu bukan tempatnya. Jadi yang dimaksud dengan qiraat tentunya objeknya hanya
untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, itu yang ini imam Al-Qur'an atau Al Qur'an, yaitu yang dipelopori oleh imam qiraat. Jadi dengan demikian, yang namanya qiraat itu ada cara-cara baca yang disandarkan kepada imam qiraat, bukan kepada imam fikih, bukan kepada imam yang lainnya, tapi imam qiraat. Dalam hal ini nanti akan muncul berbagai bilangan qiraat. Salah satu contoh mungkin imam qiraat qiraat 7. Qiraat 7 itu imamnya adalah Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai. Nah, qiraat ini adalah cara baca yang disandarkan kepada imam. Salah satunya Imam Nafi'. Qiraat 7 itu imam yang pertama adalah Imam Nafi'. Kalau Imam Nafi' membaca cara baca dalam cara membaca Al-Quran, maka di situ disebut namanya qiraat Nafi'. Ibnu Katsir membaca Al-Quran, wajah bacanya beda dengan Nafi'. Cara baca Al-Qurannya Ibnu Katsir itu disebut namanya qiraat Ibnu Katsir. Abu Amr membaca Al-Quran, cara bacanya sudah barang tentu punya makna sendiri. Cara baca Al-Quran untuk Abu Amr itu disebut namanya qiraat Abu Amr. Itu Amir, juga qiraat itu Amir. Asim itu qiraat Asim. Kemudian Hamzah, qiraat Hamzah, Al-Kisai, qiraat Al-Kisai. Maka cara baca imam itulah disebut dengan qiraat. Jadi kriteria qiraat yang pertama itu baca qiraat. Yang kedua, objek yang membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah disandarkan kepada imam qiraat. Lalu dalam pengertian qiraat itu yukhalifu ghairahu, atau yukhalifu ghairahu, yang berbeda dengan cara baca dengan yang lainnya, itu disebut namanya ikhtilaf. Maka qiraat itu ada ikhtilaf, ada perbedaan cara baca. Kalau kita membacanya umpamanya Maliki untuk kapan, maka bacanya panjang, Maliki, Maliki Yaumiddin. Kalau pembacanya itu Imam Nafi' yang membaca, maka pendek, Maliki Yaumiddin. Sirat itu pembacanya pendek. Kalau apa? Itu apa yang membacanya dengan shad, ya. Membacanya dengan shad. Kalau Hamzah membacanya dengan isma, alaihi. Hamzah membacanya dengan domah, menjadi alaikum. Kalau apa membacanya dengan alaihim. Nah, itu adalah cara baca imam. Cara baca imam itulah disebut dengan qiraat. Lalu ada yang sama. Kalau yang sama itu namanya ittifaq. Nah, dalam hal ini kalau kita ingin menguasai, saya sudah menunjukkan buku judulnya Ittifaq dan Ikhtilaf dalam qiraat. Silakan kalau ingin lebih luas itu dalam dalam buku itu. Ini pengertiannya. Kemudian selain itu, jadi qiraat itu satu lagi. Ada yang sama cara bacanya, ada yang tidak sama bacanya. Yang sama bacanya disebut namanya ittifaq, ada yang beda bacanya itu
itu disebut namanya ikhtilaf. Kemudian pengertiannya di asal lidata bitatin ila Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir tentunya dengan sanad yang sahih yang nyambung sampai pada Rasulullah. Jadi membaca Al-Quran itu syaratnya harus sambung. Kenapa? Syaratnya itu di asalidat sabitatin ila Rasulullah Muhammad SAW. Beda dengan belajar komputer. Kalau belajar komputer kita sudah selesaikan ilmunya, ya. Maka silakan bisa membuat aplikasi. Kalau Al-Quran bisa, meskipun ilmu makhluknya sudah menguasai, ilmu toroknya sudah menguasai, kaidah bacaannya betul-betul sudah menguasai, tapi tetap Al-Quran tidak bisa dimacam-macam kalau Rasulullah tidak menyontohkan. Maka tidak terjadinya ya membaca Al-Quran tetap akan ketahuan. Kalau membaca Al-Quran dengan membaca wajah-wajah ada dalam satu kitab itu namanya Qiraat 10. Itu wajah-wajah Maliki Yaumiddin. Itu kalau menurut ilmu nahu, Maliki kan sewanya isim fa'il ya. Ada yang baca Maliki mengandung asimul ya. Jadi bisa panjang bisa pendek. Tapi itu asal usulnya kan dari fikih. Maka membaca Maliki ada yang baca Malaka. Kalau fikih mesti Yaumiddinnya menjadi roh. Malaka Yaumiddin. Kalau menurut aturan laku, aturan pokok bisa-bisa aja. Tapi Rasulullah tidak menyontohkan. Maka membaca Al-Quran tidak boleh berubah-ubah. Kalau Rasulullah tidak menyontohkan, maka jangan membaca Al-Quran asal kemauan sendiri atau asal sesuai dengan kaidah bahasa saja. Sehingga dalam buku saya diangkat lebih luas, itu ada rukunnya. Jadi setelah pengertiannya ada rukunnya. Ini nggak difotokopi dengan rukunnya. Baru pengertian dulu. Ya. Itu qiraat. Dari qiraat itu secara istilah kriteриanya satu al-Qur'an. Yang kedua adalah qiraat itu adalah cara-cara baca yang disandarkan pada imam. Maka cara baca imam. Objeknya membaca Al-Quran. Di dalamnya terdapat istilah dan ittifaq. Yang terakhir adalah dengan cara yaitu sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada istilah-istilah lain dalam qiraat. Ada yang namanya riwayat, ada yang namanya toroq. Ya. Sama-sama itu masdar. Riwayat itu masdar. Toroq itu juga masdar. Nah, qiraat itu adalah cara-cara baca Al-Quran yang disandarkan kepada imam. Sedangkan riwayat adalah cara-cara baca yang disandarkan kepada rawi. Rawi ini ada yang rawinya rawi hadis, ada rawinya qiraat. Yang dimaksud dengan rawi di sini adalah rawi dalam qiraat. Cara baca rawi itu disebut namanya riwayat. Di bawah rawi itu ada namanya thoriq. Cara baca Al-Qurannya thoriq itu disebut namanya toroq. Salah satu contoh umpamanya kita membaca Al-Quran, qiraat yang kita baca Al-Quran itu disebut namanya qiraat asing. Jadi bukan riwayat asing, tapi qiraat asing. Asing ini punya dua perawi. Satu adalah perawinya namanya Syu'bah, yang kedua namanya Hafs. Cara
perawi dari perawi asli itu disebut namanya riwayat. Maka kita baca Al-Quran setiap hari ini cara bacanya adalah namanya riwayat apa qiraah asim atau balik qiraah asim riwayat apa itu cara baca rawi. Nabi punya dua perawi, satu anak turun, dua adalah waroh. Cara bacanya qadun, kalau sebagai perawi maka disebut namanya riwayat qadun. Cara bacanya waroh disebut namanya riwayat waroh. Jadi urutannya yaitu imam, lalu rawi di bawah rawi, dan di bawah imam itu adalah rawi. Lalu di bawah rawi itu ada lagi namanya tori. Ya, cara bacanya tori itu disebut namanya toroko. Ya, cara bacanya tori disebut nama toroko. Salah satu contoh namanya waros punya dua perawi. Perawi waros itu adalah waros adalah dua, yaitu Al-Azraq dan Al-Asbihani. Cara bacanya Tori Al-Azraq itu disebut namanya Tokoh Al-Azraq. Cara bacanya Al-Asbihani dari Tori waros itu namanya Tokoh Al-Asbihani. Jadi jangan sampai salah tempat. Malah kita agak salah tempat ya. Orang membaca Al-Quran disebut namanya orang itu membaca qiraah. Orang yang bisa melanggar orang itu membaca qiraah. Jadi gampang sekali qiraah itu. Padahal qiraah itu adalah khusus untuk ilmu qiraah. Untuk cara bacanya itu sebenarnya qiraah. Kalau itu tilawah sebenarnya. Kalau satu alur itu tilawah. Kecuali kalau membacanya itu tadi ya di macam-macam sesuai dengan tujuan, maka itu dengan qiraah. Kita ini dulu di musabaqah, maka musabaqahnya namanya juga musabaqah tilawatil Quran. Tapi sekarang sudah maju. Di Indonesia ada musabaqah qiraatil Quran. Kalau musabaqah qiraatil Quran, maka yang dilombakan otomatis qiraah, jadi lebih luas. Yaitu tidak hanya aktif, tapi bisa juga kepada itu kecil. Malahan katanya sampai ke Ahmad ya. Itu namanya qiraah. Jadi kalau masuk ke qiraah itu berarti wajah-wajah baca. Nah, bagaimana kalau kita ini termasuk membaca qiraah, membaca apa? Tapi qiraah namanya. Iya, semuanya cara baca Al-Quran kita itu namanya qiraah. Namun qiraatnya adalah qiraat asli riwayat apa? Maka ketika kita membaca Al-Quran dengan alurnya apa, tidak boleh kita lintas cara baca. Pokoknya ada yang baca atau ya nanti dicontohkan di kaset-kasetnya oleh Muhammad ya, polis senior oleh Muhammad itu ada baca atau lalu orang awam ada yang baca Al-Quran padahal bacanya itu kapas tapi pakai nato, tidak ada itu kapas, tidak ada nato ya. Yang nato itu adalah untuk warosnya. Nah, lo harus jadi ilasakin ya. Membedakan Al-Quran pada suku yang sebelumnya itu adalah waros. Maka kita baca Al-Quran kepada siapa saja. Jangan membaca Al-Qurannya mengikuti kaset. Kalau ada gurunya, baca itu. Ya. Kalau tidak ada gurunya, nanti salah. Malahan
ada media yang maju, akhirnya ikut-ikutan, padahal kita belum tahu apa yang kita baca. Artinya ikut ada cara bacanya, itu merusak bahaya itu. Kalau kita belajar, maka harus punya guru. Ya. Bagaimana cara membacanya? Apa yang kita baca? Kalau kita membacanya itu apa? Maka dari awal sampai akhir apa? Kita apa? Dan saya sudah mencetuskan itu untuk tajwid riwayat apa? Ada tinggal baca aja tujuan apa? Apa itu ada tempat tertentu? Kalau dalam qiraat itu ada namanya mahlukur, ya. Kalau hafaznya cukup namanya muskilah, jadi ada muskilah. Umpamanya imalah yang tertempat Bismillahirrahmanirrahim, tidak seperti wawas yang alif yang terlibat ya dibaca dengan imalah atau takwil. Ya. Tapi kalau hafaz nggak ada, maka tidak bisa membacanya seinak sendiri, maka harus harus berurutan. Kalau kita hafaz, bacanya harus hafaz dulu. Kemudian kalau kita untuk bermacam-macam, untuk kita membacanya itu dengan menggabungkan dengan kiprah, saya juga sudah mencetuskan satu buku lagi namanya yaitu aplikasi metode kiprah dan jamak. Itu kalau kamu masih menjelaskan silakan. Malah saya ingin ada terobosan itu membaca apa namanya metode praktis pembelajaran qiraat belum yang baru ada pikiran dia. Lalu dalam pikiran itu ingin membuat seperti itu. Kenapa? Ya karena kita belajar kan perlu hemat, perlu hemat waktu, perlu praktis, ya. Kemudian membaca Al-Quran kan, kalau kita belajar qiraat itu kalau menurut kita kan bisa lama itu, ya bisa lama. Artinya apa? Kalau mengikuti tuturan itu, kalau kitanya tidak menguasai kuncinya, tidak jalan. Tapi kalau kita menguasai kuncinya, insya Allah kita jalan. Sehingga S2 saya mencetuskan itu tesisnya judulnya itu manajemen pembelajaran qiraat untuk tapi tidak harus itu. Kenapa? Karena belajar qiraat itu cara supaya terobosan bisa praktik. Kalau belajar qiraat belajarnya melalui kita, ya kalau kita usia yang panjang, semuanya bisa tergarap. Tapi kalau kita usianya kan terbatas orang Indonesia kan, maka harus punya trik. Karena harus punya triknya terobosan. Yang praktisnya gimana dalam waktu sekian supaya bisa menguasai qiraat. Kembali lagi ya. Jadi ada istilah namanya qiraat, yang kedua namanya riwayat, yang ketiga namanya qiraat. Lagi ya. Jadi qiraat adalah cara-cara baca yang disandarkan kepada imam qiraat. Apabila setuju berarti imam qiraatnya setuju. Kemudian kalau riwayat adalah cara-cara baca yang disandarkan kepada perawi. Ya, jadi kita cara baca debat ini namanya riwayat apa? Bukan qiraat apa? Karena apa? Posisinya sebagai perawi. Kalau qiraatnya apa? Qiraatnya qiraat asing. Karena imamnya itu apa? Itu adalah imamnya asing. Maka qiraat asing riwayat apa? Untuk selanjutnya saya belum menelusuri kitabnya, ya. Ini baru untuk nafi, ya saya dapatkan karena baca kitab dulu. Kalau nafi ada itu yang populer itu tariknya adalah Al-Azraq dan Al-Asbihani. Itu ya. Oke, mohon maaf. Izin. Ya, ada Izin Kiai. Izin. Sebentar. Kiai coba keluar dulu,
terus masuk lagi dan pencet bagian klik WiFi yang data. Oke, keluar dulu. Keluar dari Zoom. Kemudian masuk lagi dan pencet klik WiFi data. Nanti akan ada mic-nya. Akan hadir mic-nya. Soalnya tadi peserta banyak yang tidak jelas suaranya Kiai. Ada nggak? Suaranya ada nggak? Sudah, Ustaz, sudah. Sudah ya. Oke, sudah. Nah, alhamdulillah. Coba Kiai, silakan. Dilanjut Kiai. Enggak. Lanjut. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya adalah qiraat itu adalah cara baca yang didengarkan kepada imam. Maka kita harus tahu imam qiraat. Imam qiraat itu adalah qori. Ya, jadi imam qiraat itu qori. Jadi istilah qori itu sebenarnya julukan untuk imam qiraat. Namun di Indonesia itu sangat populer sekali. Mengambilnya mungkin dari isim fa'il, ya. Qara'a yaqra'u fahuwa qori. Maka orang yang membaca Al-Qur'an disebut namanya qori. Ini kalau menurut ilmu qiraat itu qori itu adalah julukan untuk imam qiraat. Maka qori wa ismu fa'il min qara'a wa huwa ahadun min a'immatil qurra al-ma'rufin alladzina nusibat ilaihimul qira'at. Jadi namanya qori itu adalah isim fa'il dari qira'at, yaitu salah satu imam qira'at yang terkenal yang disandari oleh qira'at. Maka berarti qori itu untuk saat ini sudah tidak ada. Tapi kalau menggunakan qori untuk populer orang awam silakan aja. Tapi jangan diistilahkan qori itu istilahnya mudah sekali untuk menjuluki qori itu. Qori itu kalau menurut ilmu qiraat, ini menurut ilmu qiraat ya, bukan menurut pemahaman orang awam. Kalau pemahaman orang awam mah boleh-boleh aja itu mah. Karena itu dari Qur'an itu qori. Karena kan qori itu berarti kan orang yang disandari qiraat. Yang disandari qiraat apa? Siapa itu? Hanya imam qiraat. Jadi sekarang tidak ada qori itu, ya. Qori itu hanya sekarang masuknya kepada kan orang awam. Pembaca lah. Bisa pembaca Al-Quran, bisa pembaca qiraat. Itu hanya pembaca aja, bukan asli qori menurut disiplin ilmu qiraat. Karena pengertian qori itu adalah ahadul a'immati al-qurra al-ma'rufin alladzina nusibat ilaihimul qiraat. Itu pengertian menurut kitab, ya. Jadi bukan menurut bahasa Arab saja. Kalau bahasa Arab silakan aja. Berarti sekarang sudah nggak ada itu qori, ya. Tapi kalau trennya silakan orang mau Al-Quran dengan qiraat disebut qori. Bisa aja itu mah. Ya. Lalu rawi. Siapa rawi itu? Ini rawi qiraat ini beda dengan rawi hadis. Kalau hadis maka urutannya tentunya dalam bidang ilmu hadis. Kalau rawi dalam qiraat itu adalah man ahadul qiraah minal imam. Orang yang mengambil qiraat dari imam, maka disebut namanya rawi. Jadi al-akhid atau man ahadha al-qiraah minal imam. Imam Nafi punya perawi dua, yaitu adalah Qalun dan Warash. Qalun itu ya ngambil qiraat dari Imam Nafi. Warash mengambil qiraat dari Imam Nafi. Nah, orang yang mengambil qiraat itu namanya rawi. Jadi nama masing-masing ini dalam kitab itu yang populer masing-masing dua. Ya.
Kalau dalam tulisan kita banyak yang tidak populer. Nah, tapi yang populernya itu dua. Nah, kita pakai yang dua, yang mutawatir dan yang sahih itu dua. Kita memahami luas ya silakan aja. Untuk penelitian silakan. Tapi kalau kita ingin jadi aman dalam membaca Al-Quran, maka ikuti tuntunan yang sudah masyhur ya, yang sudah mutawatir. Terus yang ketiga itu ada namanya torik. Torik itu adalah orang yang mengambil qiraat dari rawi. Ini ada rawi, orang mengambil qiraat dari rawi. Umpamanya Nafi punya perawi itu Al-Azraq. Nah, torik punya rawi adalah Waroth. Itu toriknya adalah Al-Azraq. Al-Azraq itu adalah torik, mengambil qiraatnya dari rawi namanya Waroth. Maka cara bacanya Al-Qur'annya Al-Azraq itu disebut namanya toroko. Jadi cara bacanya torik namanya toroko, orangnya disebut nama torik. Nah, torik mah insapula aturannya itu. Wa insapula sampai ke bawah. Kalau kita bisa sampai sanadnya bersambung, kalau kita ingin mendapat gelar dari qiraat, paling enggak hanya sampai kepada namanya torik. Tapi torik itu sudah sulit untuk mendapatkan. Karena rata-rata di kita mah hanya orang yang pengumandang, pengumandang qiraat, bukan asli toriknya. Kemudian kalau umumnya kita ahli dalam qiraat, tidak bisa sampai mencapai gelar namanya rawi. Kalau torik memungkinkan ya, karena Pak Insapula ada aturannya itu Insapula. Dan torik juga sulit untuk mendapatkan. Paling juga kita masuknya kepada ahli qiraat, dalam bahasa Indonesia ahli qiraat. Atau khusus disebut namanya mukri. Kalau mukri, nah itu adalah ahli qiraat ya, ahli qiraat namanya mukri. Tapi mukri juga tentunya harus hafal kategorinya ya, dari berbagai tuntunan, berbagai manhajnya juga apa. Nah, kalau kita ingin lebih lanjut silakan ya, dalami. Paling juga hanya kita mendapat gelar sampai mukri, dan murid mukri itu juga sulit untuk mendapatkan mukri itu ya. Maka itu penikmat aja lah. Kalau kita mau sebagai penikmat qiraat saja, mungkin ke sana. Minimal kita belajar qiraat itu tentunya harus sanadnya bersambung, artinya harus ada gurunya. Jangan sampai kita belajar qiraat tanpa guru, belajar sendiri ya, tanpa menguasai. Boleh-boleh aja kita belajar sendiri kuncinya, tapi kita harus pernah berguru. Karena kalau kita tidak pernah berguru, tidak menguasai ilmunya, lalu kita membuat aturan, malah salah. Itu banyak tajwid-tajwid juga yang di kita itu yang beredar itu hanya sebatas menurut kita. Akhirnya kata-kata dalam kitab itu mempunyai salah satu. Saya pernah ditanya oleh salah satu guru ya, teman ya. Ini katanya lakon ja'akum itu dibacanya jawazul idgham. Lakon sami'ah itu jawazul idgham. Ada yang membaca dengan idgham. Ya, saya jawab, itu yang membaca idgham itu untuk tuntunan siapa dulu? Kalau kita membacanya hafaz, yang dipakai tentunya untuk riwayat hafaz. Kalau hafaz itu membacanya adalah dengan qol-qolah, bukan dengan idgham. Yang idgham itu setelah dibuka adalah
manhaj untuk adalah Abu Amr. Maka jangan jangan dipukul ratakan. Pengertian jawazul idgham tentunya harus menurut qiraat. Jadi belajar hafaznya harus hafaz saja sendiri dulu. Jangan situ ada ungkapan jawazul idgham terus karena bolehnya, padahal boleh itu adalah boleh untuk imam yang lain. Faqad dhalla, harus membaca faqad dhalla. Ini saya juga kalau mendapatkan hal-hal yang seperti itu, saya cukupkan bukunya. Itu bukunya namanya saya angkat itu dalam buku namanya Ittifaq dan Ikhtilaf. Silakan ya kalian baca Ittifaq dan Ikhtilaf itu tentang bab qad, bab hal, ya, siapa yang membaca infom, siapa yang baca ilhad, itu saya angkat gitu. Ya. Oke, apa sumber-sumber yang saya baca dari kitab-kitab qiraat. Kenapa? Karena kalau kita membaca setiap hari itu adalah hafaz, maka tentunya harus hafaz sampai tuntas. Jadi belajar hafaz, makanya tentunya muskilat harus dibaca itu muskilatnya. Ada isbat, jangan hanya sebatas ini. Salah satu contoh, Yabsutu itu ada yang pastoh Yabsutu. Ada yang situ kan tulisannya dalam mushaf pakai shod. Sin di bawahnya tapi tulisan pakai shod. Itu hafaz dibacanya bisa dua aja, bisa shod sin. Lalu yang mana yang asli? Nah, ini kalau kita kepung dengan alasan, itu namanya dengan hujjah, dengan alasan. Itu yang asli itu sin. Yabsutu itu sin. Pasato yabsutu ya. Tapi dalam lidah itu to itu punya sifat yang berbeda dengan sin. Sin sifatnya istifal, ya. Sedangkan to sifatnya isti'la. Jadi inhifadul lisan, habis lidah itu merendah ke bawah, lalu lidah itu harus diangkat ke atas. Itu berat sikol kalau menurut ilmu sorof sikol. Nah ini banyak wajah-wajah baca hujjah qiraat itu alasan dari ilmu sorof itu sikol. Karena harus sifat yang dicari itu sifat. Kan ibadah juga kan sifat rukshoh yang banyaknya aturan rukshoh dan sifat. Qiraat juga sama itu. Itu yang asli sin. Kenapa diganti dengan shod? Karena menyesuaikan dengan huruf to. To itu adalah huruf yang mempunyai sifat isti'la, sedangkan sin punya sifatnya istifal. Jadi berat itu. Yabsutu pakainya sin itu yabsutu itu berat. Maka sin itu diganti dengan shod. Kenapa diganti dengan shod? Karena shod dan sin itu sama-sama mempunyai sifat hamas. Fahasahu syaksun sakat. Berarti sin punya sifat hamas, shod juga punya sifat hamas. Tapi dengan diganti dengan shod itu punya sifat isti'la. Jadi paralel. Jadi sifat isti'lanya ada, berarti sesuai dengan to. Tapi sifat hamas yang ada pada sin diganti dengan shod itu, sinnya sifat hamasnya tidak hilang. Itu sama seperti itu. Sirat, yang asli itu yang mana itu? Sirat itu yang asli itu sin, sirat itu. Tapi kenapa ganti pakai shod? Itu menyesuaikan dengan huruf to. Kenapa diganti dengan menyesuaikan dengan huruf to? Tadi itu alasannya. Karena to punya sifat isti'la, sin punya sifat istifal, maka harus diganti sin dan sama-sama punya sifat isti'la, yaitu dengan huruf shod. Kenapa diganti pakai huruf shod? Karena shod dan sin itu huruf yang sama-sama punya sifat hamas. Ya, jadi identitasnya tidak hilang. Itu hafaz banyak yang alasannya itu kesana itu sifat. Karena kita membaca Al-Quran itu sifat. Tapi alhamdulillah kita diciptakan dari bangsa Indonesia. Orang Indonesia itu lidahnya serba cocok tuh. Pakai bahasa Arab fasihnya, pakai bahasa Inggris juga fasih.
pakai ngaji fasih. Alhamdulillah, bersyukur. Kita termasuk lidah yang mudah fasih. Ya, berbahasa malahan ada yang bahasa Mandarin fasih gitu. Orang Indonesia itu. Indonesia mah lidahnya keren lah pokoknya. Alhamdulillah kita tergolong orang-orang Indonesia. Kemudian Baik, salah Kiai, satu contoh lagi, mungkin alaihim. kita buka pertanyaan, Kiai. Ya, Kita buka sesi pertanyaan dulu ya, biar menarik ini menarik. Yang disampaikan Kiai menarik sekali tadi. Ada lafadz bastoh, ya besutu, kemudian ada musaytirun. Nah ini menarik Kiai. Tadi kan menurut Kiai aslinya itu harusnya ya besutu pakai sin, ya. bastoh juga pakai sin. Nah menarik nih jadi pertanyaan. Mungkin teman-teman juga ingin menanyakan perihal yang sama. Kalau dirubah menjadi sod, apakah ada perubahan makna atau hanya perubahan dialek saja? Seperti itu, Perubahan Kiai. dialek aja. Karena itu qiraat dialek aja. Kalau perubahan makna itu nanti kepada lahan sana bahayanya itu. Penafsiran kepada lahan. Lahan kan ada dua. Nanti mungkin penyaji yang lain sudah dibahasnya. Kalau nggak salah saya baca itu. Itu ada lahan kopi, ada lahan jali. Ya. Jadi kalau maunya dirubah perubahan yang sesuai dengan tuntunan itu hanya dialek aja, hanya apa namanya syarat tuntunan aja, tidak merubah arti, tidak Masya merubah Allah. arti. Baik, Alaihim, teman-teman. satu lagi. Nah, Alaihim, ada yang baca alaihim, ada yang baca alaihum. Itu yang asli yang mana itu? Yang asli kan alaihum. Karena kita belajar ilmu sharaf, wa huma hum. Nggak ada wa humahim kan? Tapi kenapa? Alaihim itu penyesuaian karena sebelumnya huruf ya. Nah, apa itu malah membacanya alaihim? Hamzah membacanya alaihum. Maka jangan sampai kita fanatik, jangan baca Al-Qur'an bermacam-macam. Nanti merubah arti. Kemudian nanti merusak tuntunan. Padahal hafaz sendiri itu membuat tuntunan rosamnya itu adalah sudah berpikir lebih panjang ya. Dalam arti itu kembali untuk khifah. Khifah itu untuk ringan, mudah membaca. Kan kita kan ibadah juga kan ada rukhsah. Kalau kita apa namanya musafir perjalanan, ada jamaah, ada qasar. Mau baca Al-Qur'an itu banyak yang sudah dirubah itu. Kalau kita ingin mengetahui aslinya, ya silakan aja. Tapi justru hafaz itu yang sudah memprosesnya itu sudah subhanallah nah pokoknya. Ya. Jadi ilmu Al-Qur'an itu malah dari mulai hurufnya sampai sifat hurufnya sampai cara bacanya itu betul-betul lah dipertimbangkan sifatnya itu. Mempermudahnya itu. Ya, jadi yang kita baca kan hafaz pakai alaihim bukan alaihum. Tapi kalau hamzah kembali pada asal alaikum. Barangkali ada pertanyaan ya, untuk kita lanjut sebelumnya kita lanjutkan berikutnya. Silakan ya. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini luar biasa apa yang dipaparkan oleh narasumber kita, Kiai Hasan Bisri. Alhamdulillah. Teman-teman pasti ada yang ingin bertanya ya, perihal tentang lafaz-lafaz, salah satunya tadi lafaz-lafaz gharib agak sedikit asing gitu ya. Di telinga kita ya besutu basto yang ada huruf sin di atas, ada huruf sin di bawah. Nah, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan perihal lainnya ya, perihal yang lainnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Martono. Pak Martono langsung boleh langsung tanyakan ke Kiai langsung. Bilbena, fadal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama seperti yang tadi, Ustaz. Apakah bacaan seperti do'fin, do'fa, nah itu dibaca do'fin, do'fa itu juga tidak merubah makna atau hanya sebatas dialek? Terima kasih, syukron. Nah, itu kalau itu namanya farsurufnya. Kalau kita tuntunannya itu pada lapan-lapan tertentu, tentunya kalau kita membacanya hafaz, yang berlaku untuk hafaz.
itu yang bukan untuk segot tadi itu, segot ilmu sorof ya. Ya wazan fu'lun, fa'lun gitu, bukan itu. Kekhawatirannya itu nanti kalau kita membacanya itu beda, kalau kita bacanya itu hafaz, maka terjadi talfik dalam qiraat. Maka tentunya dilihat hafaz. Hafaz membacanya dukun apa dokun. Kalau hafaz yang membacanya dokun, yang pakai dokun. Kalau hafaz membacanya dukun, dukun. Jadi harus berlaku sesuai dengan riwayat yang kita baca. Jangan hanya wajah baca untuk singkat tadi. Itu masalah satu contoh yang saya contoh. Itu saya contohkan. Tapi hafaz itu benar hafaz. Hafaz itu membaca yang itu bisa shad, bisa sin kan? Ya, kalau sirat itu tidak bisa sin, pakai sirat yang lain. Jadi kalau kita kembali pada satu syarat, ya, dalam syarat syarat itu namanya, itu tentunya yang berlaku harus kita lihat kepada tuntunannya. Kalau hafaz membacanya dengan dokun, dokun. Kalau hafaz membacanya dukun, dukun. Bukan menurut ilmu sorof. Kalau ilmu sorof itu wajah bacanya bisa faklun, bisa fu'lun. Tentunya harus kita berlakunya. Karena rosam yang beredar kita itu ada penjelasan seperti itu. Ya. Jadi kita jangan hanya berpegang kepada segot. Ya. Tentunya harus tuntunan juga. Riwayat yang berlaku itu apa? Yang berlakunya itu harokatnya. Kalau dikepung, siapa yang baca itulah? Itu baru dikepung. Ya, nanti di situ ada tuntunannya, ada qiraat. Siapa itu yang baca itu? Kalau hafaz membacanya dengan maunya fathah, dotnya, maka harus yang fathah. Kalau kita kembalinya pada qiraat yang kita baca aja, pokoknya. Ya, jadi jawaban saya, boleh wajah baca itu, tapi harus sesuai dengan tuntunan yang kita baca yang berlaku. Kalau kita membaca tajwid, membaca Al-Quran, maka qiraatnya juga harus berlaku dalam membaca Al-Quran itu. Tidak bisa kita membaca tajwidnya hafaz, tapi qiraatnya pakainya umpamanya Abu Amr. Kita membaca tajwidnya itu adalah Abu Amr, pakai qiraatnya yang lain. Tidak bisa. Maka harus nyambung antara tajwid dan qiraatnya. Seperti faqad dhalla, itu harus membaca tajwid dengan ifham. Baca faqad dhalla. Tapi kalau kita membacanya hafaz tidak boleh. Yang qalqalah katanya. Itu seperti itu. Jadi hafaz lihat dulu hafaz. Hafaznya membacanya dengan fathah atau dengan dhamma. Itu aja. Maaf. Nah, barakallahu fikum, Masya Allah. Ada lagi tadi pertanyaan Kiai berupa pesan bagaimana cara ismam. Nah, di riwayat Hafs sendiri itu ada ismam. Nah, apakah ismamnya sendiri ini harus mencucu terus atau bagaimana? Mohon dipraktikkan Kiai. Ini patokannya ismam. Dari dari ismamnya aja. Ismam itu ada namanya ismam harokat, ya. Ada ismam huruf. Kalau hafaz itu membacanya adalah ismamnya ismam harokat. Ada yang kedua qiraat ada ismam huruf. Ismam huruf adalah ismam yang mencampurkan huruf yang satu dengan huruf yang lain. Makanya Hamzah membaca sirat dibaca zirat. Sirat itu la zayun khalisatun wa la sadun khalisatun wa la zayun khalisatun. Campuran antara sad dan zay. Itu ismam. Kalau kita hafaz itu ismamnya namanya ismam harokat. Nah, definisi ismam harokat itu adalah dhammus syafatain ba'da iskanul harfi. Ya. Menghimpun dua bibir ya, setelah mensukunkan suatu huruf. Jadi yang bagus meletak mana itu harus disukunkan dulu lakman. Jadi setelah itu baru bibirnya dihimpunkan, maka letak mauna gitu. Itu asal triknya itulah susun kaidah.
kita membaca Al-Quran harus kaidah, maka kita hafalkan kaidah dulu. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran itu kaidah dulu. Coba kalau kaidahnya hafal, insya Allah mau jadi pasea lah. Antara kata Ustadz ini mah begini, kata ini begini, nggak apa-apa sih. Huruf Dot juga ada yang membacanya beda-beda kan, nggak apa-apa silakan aja. Tapi kita kembali pada kaidah. Kaidah membaca Dot itu apa? Ada yang apa namanya hafatul lisan yang dirapatkan ke bibir adros sebelah kanan atau sebelah kiri atau dua-duanya. Kalau kita bisanya hanya sebelah kanan, silakan sebelah kanan. Sebelah kiri bisa sebelah kiri. Dua-duanya silakan. Ya, jangan jadi permasalahan. Yang baca huruf itu fasih itu adalah afdhal lisan, itu Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita masih belum sepasih itulah. Tapi kita bagaimanapun juga kita harus menyesuaikan dengan tuntunan. Nah, tuntunannya itu seperti itu. Ya. Jadi kalau ismam harokat tuntunannya itu adalah domusyafatain pada iskanil harfi. Menghimpun dua bibir setelah mensukunkan suatu huruf. Ya, enggak? Masya Allah, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Kiai, tentu tadi perihal qiraat, kemudian riwayat atau rawi, kemudian torik, itu kan punya sejarah, ya, punya sejarah dari awal. Bagaimana sejarahnya, Kiai? Sejarah sampai kemudian Ini sampai lahirlah nama-nama itu loh. kalau apa namanya sejarah untuk lebih lanjut itu harus menelusuri. Saya membuat buku itu sejarahnya hanya sejarah timbulnya qiraat. Sejarahnya itu bukan sejarah ini. Kalau ada siji hadis itu suatu saat itu ada seorang imam dari sahabat itu yang menjadi imam. Salah satu contohnya namanya di situ dicantumkan yaitu Hisham. Sayyidina Hisham itu jadi imam. Lalu imamnya itu, makmumnya itu adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan orang yang tegasnya, orang yang tegas. Ketika membaca Al-Quran dalam surat Al-Furqan, itu beda dengan apa yang diterima ya beliau oleh apa namanya dari Rasulullah. Itu kan kalau mempunyai tidak sabar-sabar ketika sedang sholat, mungkin akan ditarik selendang itu dalam hadis itu, sebutkan seperti itu. Maka akhirnya biarlah sholat selesai dulu. Setelah selesai, lalu dituntun, diamprokkan lah ke Rasulullah, dihadapkan ke Rasulullah. Wahai Rasul, kenapa Rasul membaca Al-Quran pada saya ini membaca seperti ini? Tapi kalau pada Sayyidina Hisham itu membaca seperti ini. Coba baca gimana? Coba baca. Akhirnya Hisham membaca, Sayyidina Umar baca, lalu Nabi mengatakan, itulah Al-Quran turunkan ala sab'ati ahruf. Bahwa Al-Quran itu turunkan pada 3 huruf. Nah, dalam buku saya, itu saya mengamati timbulnya qiraat, sejarah timbulnya qiraat itu dari 3 faktor. Yang pertama itu faktor dialek. Faktor dialek. Kan suku bangsa Arab itu kan beda-beda. Saya contohkan dalam buku saya itu kata apa, ya kata apa kan beda-beda itu. Kalau apa itu yang membuncikan orang Jawa Timur bacanya apa? Opo ya. Apa itu bacanya opo. Orang Jakarta membaca apa? Ape. Orang sana ya negara Malaysia membaca apa? Ape. Orang Jakarta apa? Orang Indonesia apa? Malahan di Pleret, ya apa di Cirebon itu ada daerah namanya Pleret, itu bacanya apo. Jadi anu apo, nah, ada apa? Baca seperti itu. Itu faktor dialek. Maka Rasulullah itu benar-benar apa namanya memperhatikan suku bangsa itu, dialek suku bangsa itu.
Sehingga seterusnya rumusan-rumusan qiraat, rumusan-rumusan wajah baca itu karena subhanallah. Jadi prediksinya itu sudah jauh. Itu dalam buku saya itu namanya itu faktor dialek. Kemudian faktor kasih sayang Rasul atau faktor kemampuan umat Rasul. Umat Rasul itu suatu saat itu sampai datang ke wilayah yang lain, termasuk Indonesia kan. Indonesia kan masyarakatnya belum ketemu dengan Rasul. Tapi alhamdulillah kita termasuk orang yang beriman, ya, bisa membaca Al-Quran. Padahal termasuk kurun yang keberapa lah. Itu seperti itu, suatu saat dari prediksinya itu sampai ke sana. Maka dalam hadis yang saya cetuskan ini dalam buku saya itu ada salah satu hadis pada suatu saat, yaitu Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ya. Lalu oleh malaikat Jibril itu supaya membaca Al-Quran dengan satu cara baca, supaya membaca Al-Quran umatmu dengan satu cara baca. Ya Muhammad, antaqra'a ummatuka Al-Quran ala harfin wahid. Wahai Nabi Muhammad, supaya umatmu membaca Al-Quran dengan satu cara baca. Lalu Rasulullah menjawab, as'allaha mu'afatahu wa maghfiratahu fa inna ummati la tutiqu dzalik. Kalau bahasa orang, hapunten Jibril, hapunten pisan Jibril. Ya. Kalau umat saya membaca Al-Quran dengan satu cara baca itu tiganya mau bisa, mau mampu. Akhirnya malaikat Jibril mengusulkan diri ke Allah. Datang lagi yang keduanya, ya Muhammad, antaqra Al-Quran, antaqra ummatuka Al-Quran ala harfain. Bacalah umatku supaya membaca Al-Quran dengan dua cara baca. Jawaban Nabi tetap as'alullah mu'afatahu wa maghfiratahu fa inna ummati la tutiqu dzalik. Ya. Wahai Rasul, ya. Kalau umatku, wahai Jibril, kalau umatku disuruh membaca Al-Quran dengan dua cara baca, mau bisa, tutiqu lah, mau mampu lah baca Al-Quran. Terus lagi usulkan lagi Allah. Baru sampai ke 7 kalinya itu diterima oleh Rasul. Maka Iqra'ul Quran mayatasaromit. Baca Al-Quran yang mudah-mudah. Ya. Artinya pendek kata, ya, yang sesuai ya dengan lidahnya. Itu seperti itu. Ya. Itu rasa kasih sayang Rasul saya angkat dari sayang Rasul. Karena Rasul itu betul-betul kasih sayangnya kepada umatnya. Subhanallah. Alhamdulillah kita sebagai umat Rasulnya. Sampai sholat kan, saat sholat jumlah rakaat berapa itu? Banyak kan. Sampai 50. Ya. Apa yang sekarang hanya 5-5-nya terlalu berat. Tapi untuk Rasul betul-betul mempertimbangkan. Makanya ketika ustadz-ustadz banyak yang mengungkapkan ketika mau wafatnya Rasul, umati yang diperhatikan itu umat, bukan dirinya. Dia mendapat surga, umatku di mana umatku? Alhamdulillah kita menjadi umat, mudah-mudahan ya tergolong menjadi umat. Yang ketiga itu sejarahnya dari sesuai penyesuaian Rosham Usmani. Jadi kalau kita mau jalan sejarahnya itu harus sesuai dengan Usmani. Mushaf Usmani, Rosham Usmani. Kan Rosham Usmani itu ada dua. Dan ada yang namanya qiyasi, ada yang namanya sama'i. Kalau membaca Al-Quran itu sesuai dengan Roshamnya, itu disebut namanya qiyasi. Kalau membaca Al-Quran itu cara bacanya beda dengan Roshamnya, itu disebut namanya sama'i. Nah, hafaz rata-rata ini kebanyakan qiyasi.
Maka orang Indonesia menikmati qiraat itu adalah qiraat Asim, riwayat Hafs. Itu namanya kiasi. Ya. Lebih lanjut, sudah barang tentu kita sudah dalami ada mushaf itu. Itu salah satu saya menerjemahkan Syatibiyah, ya. Itu ternyata Syu'bah itu ada alasan membaca itu adalah karena mushaf yang beda itu. Maka diangkat dalam buku saya itu triknya berikutnya ada namanya rukun qiraat. Rukun qiraat itu ada 3. Satu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua adalah sesuai dengan hosam Utsmani. Yang ketiga adalah sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Maka kita baca Al-Quran, kita baca qiraat itu bagaimanapun juga harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Tapi perlu diketahui, kaidah bahasa Arab itu dicetuskan untuk memahami Al-Quran. Berarti lebih unggul mana? Al-Quran apa? Kaidah bahasa Arab. Al-Quran tetap nggak akan bisa itu menjangkau asrar Allah itu. Meskipun dirumuskan itu hebatnya juga. Tapi tetap subhanallah. Kita kembali pada Allah, subhanallah. Maka Allah membantu. Tapi minimal mendekati, ya kita mendekati dengan rumusan-rumusan kaidah itu. Yang kedua itu, yang terakhir itu harus sanadnya bersambung pada Rasulullah. Maka kita belajar ya ilmu, khususnya belajar membaca, mau membaca Al-Quran atau membaca kitab usul, belajar sorof, belajar nahwu. Jangan gaya itu kalau baca Al-Quran itu lalu kan menguasai nahwunya, sorofnya di macam-macam tidak bisa. Maka harus sesuai tuntunan. Rasulullah membacanya gimana? Membacanya gimana? Ya tentunya untuk tuntunan yang berlaku. Kalau kita membacanya hafal, pada Asim, ya, qiraatnya Asim, qiraatnya Nafi, sesuai aja, tidak bisa dicampur-campur seperti itu. Kenapa? Karena sanadnya bersambung. Kemudian membaca Al-Quran itu ada yang namanya kaidah usul, ada yang namanya faras. Ya. Kaidah usul itu satu tuntunan berlaku semua lafaz pada Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita membaca kita mempelajari usul, maka silakan membaca Al-Quran itu kalau usulnya itu yang imam yang berlaku itu seperti itu. Karena satu lafaz berlaku semua Al-Quran. Tapi kalau membacanya itu ada lafaz huruf, tidak bisa. Tentunya harus sesuai dengan tuntunan. Tadi itu menanyakan itu harus huruf itu. Membaca immihatikum, baca ummahatikum, baca immihatikum. Itu harus huruf. Jadi kalau harus huruf tentunya harus sesuai dengan aturan imam atau perawi yang berlaku. Saya hanya mengangkat sejarahnya dari segi itu. Kalau sejarah dari timbulnya, dari mulai sampai sahabat, sampai kepada tabi'in, sampai kepada Rasulullah, sudah barang tentu itu harus telusuri yang lebih dalam. Ya. Ya, menarik sekali, luar biasa, masya Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, Kiai. Ada pertanyaan yang menarik lainnya, Kiai, terkait tentang saktah atau saket. Ya, saktah di riwayat Hafs sendiri yang populer kan cuma 4 ya. Ini ada pertanyaan ketika membaca surah Al-Kahf di mana ada saktah di ujung ayat. Apakah memang membacanya dengan sakta atau boleh juga dengan wakaf seperti itu? Mohon penjelasannya, Kiai. Kalau hafaz itu hanya 4. Kalau kita baca hafaz. Selain hafaz, qiraat namanya. Qiraat bisa setiap sukun yang bertemu dengan hamzah itu dibaca dengan sakta. Tapi itu untuk qiraat yang lain, yaitu untuk qiraat hamzah. Wal ardu dibaca wal ard. Man amana man am. Azabun alim, azabun alim. Waras baca nakal, azabun alim. Tapi kalau hamzah bacanya azabun alim. Jadi untuk hafaz kan di dalam tuntunan hafaz itu hanya 4.
tidak ada yang lainnya. Jadi kalau situ ada sakta, itu tanda kutip itu otomatis untuk qiraat yang berlaku. Ya. Karena kita telusuri, ya, untuk kapas itu hanya 4 tempat. Nah, praktiknya sendiri Kiai untuk surah Al-Kahfi itu apakah boleh wakaf apa memang tadi dianjurkan saktah? Dalam ayat apa itu? Yang surat Al-Kahfi ayat 1 sambung ayat kedua. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kemudian ada kata qayyima. Naik kapas, wajan qayyima. Jadi patokannya gini, patokannya. Wakaf itu apa dulu? Sakta itu apa? Itu patokannya dulu. Wakaf itu adalah berhenti itu sukun. Karena al-aslu fil waqfi as-sukun. Tapi wakaf itu sukun dengan bernapas. Jadi wakaf itu adalah sukun. Tapi sukun itu dengan bernapas. Karena al-waqfu fil asli as-sukun. Wakaf itu aslinya sukun, tapi dengan bernapas. Kemudian sakta, maka berhenti sejenak. Maka disukunkan sakta juga. Kan sakta dengan wakaf sama. Cuma bedanya antara bernapas dengan tidak bernapas. Jadi wajan qayyima. Jadi berarti sakta. Bukan wajan qayyima. Pakai tanwin enggak. Ya. Kan itu mat iwan. Ya, berarti kan sukun. Kan wakaf kan sukun. Sakta juga sukun, cuma sukunnya itu kalau wakaf itu bernapas, kalau sakta tidak bernapas, gitu aja patokannya. Wakaf dan sakta itu sama. Bedanya wakaf itu adalah bernapas, sakta berhenti sejenak dengan tidak bernapas, gitu. Lalu ada kaidah. Kaidahnya apa? Al-waqfu fil asli as-sukun. Wakaf itu asalnya sukun. Karena sakta dengan wakaf itu sama-sama, cuma bedanya napas berhenti itu wakaf. Kalau tidak berhenti itu namanya sakta. Tapi sama-sama sukun berarti itu patokannya itu. Yang jadi permasalahan itu hanya napas saja. Karena pengertiannya itu ada yang membedakan wakaf dan sakta. Nah, paling wakaf itu ada dengan namanya kotak. Kalau kotak itu terjadi hanya akhir ayat, kalau wakaf terjadi bisa akhir ayat, bisa tengah ayat. Itu bedanya. Jadi kalau kotak itu hanya akhir ayat, tapi kalau wakaf bisa di akhir ayat, bisa tengah ayat. Maka setiap kotak disebut wakaf. Tapi tidak setiap wakaf disebut dengan kotak. Kenapa? Karena wakaf bisa di tengah. Lalu saya gambarkan itu wakaf juga tergantung wakafnya. Ada wakaf kaitan dengan tilawah, ada wakaf kaitan dengan ta'alluq makna, ada wakaf dengan akhir kalimat. Itu di buku saya diangkat semuanya itu. Kali itu. Nah, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Teman-teman, pasti ada juga yang ingin bertanya perihal lafaz-lafaz yang lain atau berkaitan tentang apa yang kita kaji saat ini. Silakan kami buka seluas-luasnya pertanyaan dari teman-teman. Boleh langsung diajukan ke narasumber kita atau juga boleh ditulis lewat kolom chat ya, kolom chat yang ada di Zoom. Silakan, kami tunggu. Teman-teman, ada yang bertanya? Fadhol, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz Abdurrahman. Ya, Ustaz. Fadhol dari Bogor. Silakan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Mbak Kiai. Jazakallah atas waktunya. Tadi menyimak, mudah-mudahan tidak salah dengar karena saya baru tiba tadi di perjalanan. Ini Pak Kiai tadi terkait bacaan yang As-siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kan tadi ada yang boleh dengan sin ya Pak Kiai ya. Kemudian kalau misalnya seseorang baca tapi dia belum belajar qiraah gitu ya. Hanya mungkin sementara secara tidak langsung kan
rata-rata di bacaan dari kita, mudah-mudahan kita banyak yang menuju ke tadi ya, dari riwayat Hafiz Qiraah Asim itu, Thariq Asy-Syatibiyah. Apakah itu termasuk disebut dengan lahan, Pak Kiai? Jadi hukumnya seperti apa? Karena di awal waktu kemarin kita di hari yang keberapa itu, mungkin Ustaz anak lupa. Itu kan juga tidak boleh mencampur aduk ya kalau kita salah itu bacaan itu ya. Kalau mau riwayat satu riwayat. Mohon pencerahan penjelasan Pak Kiai terkait itu. Kalau untuk Oke, wajah baca itu nggak masuk pada lahan. Kalau kita membacanya itu short sesuai dengan huruf short, kan short punya huruf sendiri. Setiap huruf itu punya sifat dan punya makhraj. Apabila ada dua huruf yang sama makhrajnya, maka mesti sifatnya beda. Apabila ada huruf yang sama sifatnya, mesti makhrajnya beda. Apabila ada huruf yang makhrajnya sama, sifatnya sama, maka hurufnya itu sama. Nah, tadi kalau kita shad dan sin, itu kalau kita membacanya hafaz pakai sin. Itulah kan bacanya. Karena tuntunan untuk hafaz itu pakai shad, bukan pakai sin. Ini itu ruwes kalau saya pakainya. Ya. Jadi jangan pakai sin, pakainya pakai shad, pakainya sin. Kan di hafaz itu baca dengan shad. Ihdinas siratal mustaqim, tidak bisa ihdinas siratal mustaqim, tidak bisa. Nah, shadnya tentu membaca shad itu ada makhraj dan ada sifat. Pernah mendalami shad, sifatnya apa? Harus dikaji itu. Minimal satu huruf itu punya sifat 5. Karena sifat yang punya lawan itu ada 5. Punya lawan 5. Kemudian ada sifat yang tidak punya lawan, itu 7 menurut itu. Jadi itu ada 7. Ada namanya tafashi, takrir, intirab, itu yang tidak punya lawan. Jadi kalau kita membacanya itu pakai tulisannya itu pakai shad, kalau hafaz membacanya shad pakai shad, tidak pakai sin. Kalau membaca dengan sin akan masuknya kategorinya. Tapi kalau kita membaca qiraat yang pakai sin, salah. Tapi harus awalnya sebenarnya pakai turunan qiraat yang berlaku gitu. Ya. Iya, Kiai menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman, bagaimana status orang awam ya yang belum belajar qiraat dan dia baru mampunya pakai sin di surat Al-Fatihah. Jadi shadnya belum rapi lah, kurang lebih seperti itu. Isti'anah belum Nah, dapat. orang yang belum mampu, yang belum mendalami masih mampu lah. Kita kan belajar ibadah kan sama, baca nggak bisa baca Al-Quran, makanya baca basmalah bisa basmalah ya seadanya lah. Tapi kalau kita sudah seiring dengan perjalanan waktu kita rubah ya yang sesuaikan. Tapi gurunya tetap harus berupaya supaya apa namanya dia itu fasih. Kenapa? Karena huruf-huruf tertentu itu apa namanya punya sifat dan punya makna tertentu. Jadi kalau awal masih pemula nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ke sana tetap, tapi kita bimbingan harus sesuai pengucapan. Nah, berarti secara tulisan sebenarnya pakai sin ya Kiai ya. Ihdinas itu pakai sin aslinya. Tulisan aslinya bukan tulisan waston. Iya, aslinya sin. Termasuk kalimat tadi ya, basto ya besutu musaitirun itu pakai sin aslinya. Nah, aslinya sin musait kan pakai short ya. Karena menyesuaikan dengan to. Betul. Sama, musaitir itu musoitir kan. Aslinya sin. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya langsung. Ini luar biasa, jazakallah khairan Ustaz Abdurrahman. Jazakallah Ustaz, jazakallah Pak Kiai. Iya. Baik teman-teman, yang lain silakan. Ini pasti menarik pertanyaan berkaitan tentang dialek tadi ya. Secara penulisan dan lafadznya. Dan kemudian ada perubahan seperti tadi. Mungkin ada yang tanyakan secara langsung, silakan. Fadhal. Teman-teman, silakan. Oh, di kolom chat sebentar ada pertanyaan. Oh, 6. Kiai, ini ada pertanyaan.
Kiai, punten, ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan. eh Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatihah itu apakah ke semua cara qiraat tadi, atau memang ada yang lebih beliau sering baca? Kalau semua cara itu iya, karena kan sumbernya dari Rasulullah. Hamzah dari Rasulullah, Asim dari Rasulullah, semuanya dari Rasulullah. Cuma yang populernya itu, yang sering dibaca itu. Kalau yang sering baca itu tentunya ya atau masuk hafaz sering dibaca, sehingga orang Indonesia pakainya hafaz. Gitu. Yang Ya. salah itu yang kalau tidak sesuai tuntunan gitu aja. Dan kalau campur-campur salah. Baik. Pak Kiai, ada tambahan pertanyaan ini berkaitan tentang hukum ilmu tajwid iklab. Iklab itu kan tadi Pak Kiai memang harus sesuai dengan kaidah ya, sesuai dengan kaidah. Nah, kaidah iklab itu sendiri apakah dirapatkan kedua bibir? Ini ada pertanyaan dari penanya, atau direnggangkan sedikit seperti itu untuk perihal iklab. Definisinya dulu itu kan iklab itu mengganti suara mim mati, suara nun mati dan tanwin dengan suara mim, itu sebut namanya iklab. Kemudian di dalam kitab Nihayat Ulumuddin, ya Nihayat Ulumuddin, udah ngaji belum? Kalian kitab Nihayat Ulumuddin itu tentang sifat itu masing-masing mim, nun, ya itu punya sifat namanya gunnah. Aplikasinya itu guna itu beda-beda. Kalau guna itu pada guna musyaddad maka lebih jelas itu tariknya. Tapi kalau gunanya itu terjadi pada iklab, terjadi pada idgham, terjadi pada ikhfa, itu tentunya frekuensinya yang dipakai itu frekuensi untuk gunanya. Kalau makanya sehingga dibagi-bagi ikhfa juga kan ada ikhfa akrob, ada ikhfa ab'ad, ada ikhfa ausat, itu kan karena huruf yang dihadapinya, termasuk iklab. Ya, tentunya gimana Pak dan itu membacanya itu. Ya. Kalau membacanya itu kategorinya tinjauan dari segi sifat yang sama, bisa jadi namanya idgham. Kalau tinjauan dari sifat yang berbeda, jadi idgham. Makanya dalam huruf bertemu huruf itu terbagi berapa? Ada 4. Huruf bertemu huruf itu terbagi 4. Satu namanya idgham mislen, sama silen. Yang kedua namanya idgham mutaqaribain. Yang ketiga idgham mutajanisen. Yang keempatnya namanya mutaba'iden. Itu ada namanya mutaba'iden. Khusus untuk idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain itu tinjauan apa itu? Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum dibaca alam nakhluqkum. Tinjauan apa itu? Tinjauan makhraj itu. Ya. Qaf dan kaf itu makhraj yang berdekatan. Ulama Basrah itu memberi alasan. Apabila ada 2 huruf yang sifatnya beda, yang tidak bisa disatukan, maka bisa dibaca dengan idgham. Qaf punya sifat isti'la. Isti'la itu irtifa'an lisan inda nutqi bil harfi. Ya. Qaf itu sifatnya istifal. Intifal lisan inda nutqi bil harfi. Sifat isti'la dan sifat istifal tidak bisa disatukan. Karena tidak bisa disatukan, maka ulama Basrah membaca alam nakhluqkum itu bisa dibaca idgham. Membaca alam nakhluqkum boleh atau alam nakhluqkum boleh. Sama seperti itu. Jadi yang dihadapinya. Kemudian kita membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan gurunya. Jadi kita pedomannya itu sesuai. Pedomannya patokan, kalau kita patokan iklab itu mengganti suara mim dengan adanya guna itu yang sesuai. Tapi kalau maunya musafahah
musyafahahnya itu kan masing-masing guru punya wajah yang beda-beda, dialek beda-beda. Kemudian ya pokoknya dialeknya beda-beda itu. Jangan diperselisihkan. Kalau diperselisihkan sampai diruncing. Nanti apa? Persengketa antara satu ustadz dengan ustadz yang lain. Itu bahaya itu. Nggak usah diangkat sampai dalam itu ya. Pokoknya kalau kita sesuai dengan kaidah, kemudian aman lah. Seperti ucapan doa tadi. Mengucapkan doa, baca doa gitu ini gitu. Ya bisanya gitu gimana? Ikhfa juga baca seperti itu, baca itu. Ikhlas baca seperti itu. Tergantung gurunya. Ya. Jangan mengadu antara guru ini dengan guru yang lain. Akhirnya terjadi perselisihan, perpecahan. Jangan sampai kita membuat perpecahan di antara guru-guru kita. Ya. Masya Allah. Jangan diadukan antara guru yang satu dengan guru yang lain. Kita itu memahami pada kaidah aja. Gitu. Baik, berarti kembali Kiai untuk praktik iqlab sendiri ya tergantung gurunya ya. Boleh rapat mim ba'di atau mim ba'di memberi furjah celah. Kemudian begini lalu kita menyimpang. Kita kan fatwa guru. Guru kan punya sanad yang bersambung. Nah, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, teman-teman, mungkin ada yang bertanya lagi. Masih ada kesempatan buat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Ali, Pak Ali. Ya. Masya Allah, Pak Ali. Silakan Pak Ali. Ya, mungkin pertanyaan sedikit di luar tema ya, Ustaz. Kalau bacaan kita sir, biasanya di kita makmum waktu sholat, supaya bacaannya selesai, kita ngejar ikut imam, biasanya itu kita baca sir itu sambil nafas, jadi narik nafas sama keluar nafas tanpa berhenti bacaan, itu hukumnya gimana, Ustaz? Saya kira gitu aja. Ada tuntunan fikih, ada tuntunan qiraat. Kalau tuntunan mazhab ada itu. Ya. Kalau kita menghafalnya hafaz ya. Kalau hafaz mengikuti hafaz aja dibaca. Malah baca ada yang sir, ada ini. Pokoknya antara tuntunan itu kalau di waktu sholat yang apa namanya dibaca jahar, dibaca sir, kalau sholat siang mungkin sir, kecuali sholat Jumat, sholat tertentu lagi. Jadi kita ikuti apa namanya mazhab yang berlaku. Kalau mencuri nafas tadi kayak gimana? Mencuri nafas, ngos-ngosan gitu. Baca sirnya jadi kayak ngos-ngosan gitu. Keluar nafas, jadi kayak mencuri nafas. Ya pokoknya itu mencuri nafas kalau kategorinya yang tahu dia rasakan. Kalau dia rasakan itu adalah mencuri nafas, itu pada dasarnya itu adalah bernapas, itu jalakan itu kategorinya. Jadi kita membaca Al-Quran tentunya harus sesuai dengan tuntunan. Kalau itu nafasnya itu sudah penyakit lah, dalam arti sudah karakter, itu masalah itu karakter. Kalau namanya orang sehat lalu membaca seperti itu jangan, amankan ya surat. Iya, Masya Allah. Mungkin teman-teman yang ummahat, kalau mau ingin bertanya silakan. Oh, masih ada pertanyaan. Masih masalah sakta Pak Kiai di akhir surah Al-Kahfi tadi. Ini pertanyaannya. Kalau di akhir ayat surah Al-Kahfi Kiai, pertanyaannya yang tadi masih yang alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Kan di situ memang tertulis ada saktah ketika ingin disambung ke ayat kedua. Nah, di sana praktiknya apakah boleh wakaf gitu? Apakah boleh wakaf seperti itu maksudnya? Boleh. Wajah bagaimana harus pakai berhenti sejenak dengan tidak bernapas. Kalau momennya dengan bernapas namanya wakaf. Itu tuntutannya sakta, itu pakai sakta. Kan sakta ada 4 itu namanya. Ya. Wajah qaiman, kalau ini marqadina ada itu ada 4. Itu masuk 4 tuh. Jadi hafaz mah hanya 4 saktanya itu. Kalau di luar itu berarti qiraat. Kita kembali pada qiraat dan qiraat.
Baik. Berarti diperbolehkan intinya kayak ya. Diperbolehkan kalau waqaf. hapas dengan hapasnya. Biasanya hapas itu dalam mushaf kita itu ada tirinya, ada tanda itu sin. Ya, kalau tidak sin langsung pakai saktah seperti itu. Itu ada tandanya, kalau ada tandanya itu berarti hapas. Kecuali kalau Qur'annya qiraat. Kalau Qur'annya qiraat itu tentunya sudah barang tentu itu harus mengikuti qiraat yang berlaku. Itu. Nah, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ada lagi mungkin teman-teman, silakan. Ya. Menarik sepertinya kalau memang kita kaji. Dan ini ada pertanyaan. Baik, Kiai, berkaitan tentang sakta sendiri, apakah ada perbedaan pendapat? Ya, apakah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama qori terkait tentang sakta, entah itu di akhir ayat, entah itu di tengah ayat seperti surah Yasin misal, atau di surah Al-Mutaffifin ayat 14. Apakah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan tentang bahasan sakta ini? Untuk sakta ini tentunya sudah barang tentu patokannya sesuai dengan kebetulan qiraat. Tapi kalau yang kita baca qiraatnya itu hafal, qiraatnya asli qiraat hafal itu hanya 4 tempat. Ada tempat-tempat tertentu awal surah, awal surat, tentunya dalam qiraat. Saya belum mengkaji untuk awal surat untuk qiraat yang berlaku itu. Ya. Jadi tentunya kita harus sesuai dengan tujuan yang berlakunya intinya maksud yang kita. Nah, ini semuanya dikembalikan kepada sandaran qiraat ya. Sandaran qiraat dan riwayat serta torik yang dibaca. Baik, teman-teman. Jangan aja ya. Habis. Bisa boleh ini Ustaz tadi Ada saya Ustaz satu lagi mungkin. Saya hanya ingin tadi menguatkan khawatir tadi saya salah dengar untuk yang apa namanya penyesuaian dengan mushaf itu tadi Pak Kiai menjelaskan kiasi dan satu lagi apa ya saya terlewat tadi. Oh. Kiai tentang sebelum saya kan ada itu bagian rosam itu. Itu bagian rosam itu. Yang kiai sih, yang tadi yang bahasan kiasi itu Kiai. Oh, kiasi. Satu lagi apa Kiai maksudnya? Selain kiasi. Samai. Oh, baik. Samai itu maknanya apa Pak Kiai? Sama itu tulisannya dengan cara bacanya beda. Baik. Nah, untuk riwayat Hafs cenderung ke kiasi ya Kiai. Banyakkan kiasi hafaz mah. Jadi sesuai dengan rosem ya bacaannya juga. Itu. Iya. Baik, pertanyaan terakhir nih Kiai, pertanyaan terakhir dan ini juga sekaligus kami ingin Pak Kiai memberikan pertanyaan untuk dua orang penanya. Nanti kami kasih hadiah kitabnya Kiai. Jadi Kiai berikan pertanyaan 2 ya untuk 2 orang. Satu untuk yang ikhwan, satu lagi yang akhwat ya. Pertanyaannya langsung dari Kiai sendiri. Nanti jawabannya kami tunggu secepatnya di chat ya. Jadi yang paling cepat dan paling tepat dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai, nanti kami akan hadiahkan ke peserta tersebut 2 kitab karya Kiai tentang mengenal ilmu qiraat ini. Silakan Kiai. Mungkin satu pertanyaan buat peserta yang ikhwan dulu, yang laki-laki dulu. Kiai, silakan. Ya.
Dalam lafaz alam nakhluqukum itu membacanya apa dengan idgham, apa dengan idhar. Kalau dengan idgham apa alasannya? Kalau dengan idhar apa alasannya? Dan ya bagaimana alasannya? Itu Ini argumen. riwayat apa? Oke, riwayat Hafs berarti. Hafaz. Karena Riwayat kita Hafs. belajarnya hafaz kan. Iya. Belum qiraat lebih dalam kan. Jadi menurut hafaz alam nakhluqukum itu bagaimana membacanya, apa dengan idgham, apa dengan idhar. Kalau dengan idgham apa alasannya? Kalau dengan idhar itu apa alasannya? Dan menurut hafaz membacanya apa yang idgham, apa yang hafaz, apa boleh dua nana? Jelaskan. Baik. Ya, silakan teman-teman. Teman-teman peserta ikhwan silakan dijawab di kolom chat. Silakan, kolom Zoom. Ya, silakan. Kami tunggu jawabannya. Baik, kami tunggu jawabannya. Silakan teman-teman. Satu lagi Kiai, pertanyaan untuk yang ummahat, untuk yang akhwat. Silakan Kiai. Ustadz boleh jawab? Yang mana? Yang akhwat nanti. Yang akhwat nanti. Iya, yang tadi Ustadz tanya. Yang tadi itu khusus ikhwan. Oh iya, Afwan. Khusus ikhwan. Sekarang yang akhwat, yang akhwat silakan nanti di grup akhwat ya, di grup akhwat. Di grup akhwat. Ya, silakan nanti jawabnya. Silakan Kiai. Berhenti dengan bernapas itu disebut dengan waqaf. Ada istilah lain dengan waqaf itu disebut dengan apa? Lalu apa perbedaan waqaf dengan apa yang disebut itu? Jelaskan. Nah, baik, silakan teman-teman yang akhwat langsung jawab di kolom grup akhwat ya, biar tidak bercampur. Yang ikhwan silakan jawabnya di kolom chat di Zoom. Kami tunggu yang ikhwan, silakan. Oh, bukan di WA ya. Saya bisa di WA. Saya sudah jawab di WA, Ustaz. Nah, silakan Ustaz jawab lagi di chat Zoom. Baik. Kami tunggu teman-teman yang ikhwan. Baik, baru ada Pak Ujang yang menjawab di grup di chat Zoom. Yang lain, teman-teman, yang ikhwan? Baik, kami tunggu sampai 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Setelah itu kami tutup kunci jawabannya dan nanti akan disampaikan jawabannya langsung oleh Kiai. Kami tunggu sampai 10.35. Setelah itu kami kunci jawaban itu. Baik, teman-teman yang lain, silakan. Yang belum sempat jawab kemarin. Baik, yang akhwat nih sudah ada jawaban luar biasa. Banyak sekali jawabannya. Kiai, mungkin silakan dijelaskan dulu yang pertanyaan akhwat serta jawabannya. Karena yang akhwat ini sudah banyak yang menjawab di kolom grup. Silakan, Kiai. Yang akhwat sekarang. Jawabannya akhwat atau yang ikhwan dulu? Yang akhwat dulu. Yang akhwat dulu. Yang akhwat. Berhenti dengan bernapas itu disebut dengan waqaf dan juga disebut dengan namanya kotak. Ya. Perbedaannya kalau waqaf berhenti dengan bernapas
di tengah ayat dan boleh juga di akhir ayat, itu waqaf. Sedangkan qata itu adalah berhenti dengan bernapas hanya di akhir ayat. Baik, jazakallah khairan. Ya, teman-teman bisa diambil ya kesimpulan tadi antara perbedaan qata, waqaf dan juga saktah. Baik, kami juga sudah kunci jawaban untuk yang ikhwan. Kami sudah kunci jawaban untuk ikhwan. Untuk yang ikhwan silakan Kiai. Pertanyaan dan jawabannya. Jawabannya, alam nakhlukum itu hafaz membacanya dua wajah. Bisa dengan idgham, bisa dengan izhar. Yang mayoritas itu ya hafaz itu membacanya dengan idgham. Dengan idgham alasannya apa? Karena qaf dan kaf itu adalah dua huruf yang makhrajnya berdekatan. Tapi ulama Basra itu membolehkan qaf dan kaf itu dibacanya dengan idgham. Alasannya qaf punya sifat isti'la, sedangkan kaf punya sifatnya istifal. Sifat isti'la dan istifal itu tidak bisa disatukan. Sifat yang berlawanan itu tidak bisa disatukan. Sehingga membolehkan membaca alam nahlukum itu membacanya dengan qalqalah yang dipakai. Alam nahlukum. Itu jawabannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini untuk ulama Basrah ya Kiai ya. Sedangkan Hafs sendiri Kufah ya. Baik, teman-teman. Alhamdulillah jawaban tadi sudah dipaparkan oleh narasumber kita, Kiai Haji Hasan Bisri, hafizallah taala. Tentu tadi jawabannya juga sudah disampaikan oleh teman-teman. Nah, untuk yang akhwat sudah kami dapati pemenang kuis ini yaitu Ummu Aulia Rizka ya. Alhamdulillah dari Kalimantan. Kemudian untuk yang ikhwan ini kebanyakan idgham ya, kebanyakan idgham. Ya, kebanyakan idgham. Jadi belum ada yang benar Kiai jawabannya. Kebanyakan idgham jawabannya. Padahal tadi ada dua wajah ya, boleh izhar, boleh idgham. Ya, boleh izhar, boleh idgham. Cuma memang lebih dominan untuk idgham. Baik, teman-teman, mungkin untuk yang ikhwan kuisnya kita break dan kita alihkan ke pertemuan berikutnya ya, karena belum ada yang mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh narasumber kita. Baik, Kiai, sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin Kiai sampaikan berkaitan tentang nasihat para penuntut ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, berkaitan tentang tadi yang sejarah ilmu qiraat ini sendiri. Mohon silakan Kiai, terakhir. Ya, saran saya mungkin yang pertama itu belajarlah Al-Quran, tajwid dan qiraat dengan guru. Yang kedua itu pegang kaidah. Ya, belajar ilmu itu pegang kaidahnya. Sebab seringkali kita belajar itu menurut guru saya. Itu bahaya. Anak santri yang belajar itu kadang-kala gurunya itu benar, tapi muridnya itu salah. Lalu dilemparkan menurut guru saya. Akhirnya kenapa? Kena getahnya gurunya. Jangan seperti itu. Jadi belajarnya itu harus menurut kaidah. Lalu dipraktekkan oleh gurunya. Itu diantaranya belajar dengan kaidah itu untuk untuk mengecek kita lah, supaya kita itu belajarnya itu sesuai dengan tuntunan. Jangan belajar sesuai dengan guru. Kalau gurunya salah, tidak nyambung lagi sana ke sana. Kalau salah terus, bahaya itu, akan jadi kita dosa. Jadi belajarlah kita dengan memegang guru.
Yang kedua, itihanat yang bersambung. Yang kedua, itu memegang kitab yang bersangkutan dengan kaidah-kaidahnya. Jangan sampai kaidahnya tidak dipahami. Kalau kaidahnya tidak pahami, itu akhirnya ada ungkapan tadi itu. Kata guru saya, gurunya benar, bisa jadi. Tapi kemudian yang salah, nanti menyalahkan gurunya. Supaya jangan sampai kita itu menyalahkan guru saya. Hormati guru. Kalau itu salah, mungkin dengan cara ya koreksi yang baik lah. Jangan dibuka secara umum. Disodorkan kitabnya. Kalau menurut kitab ini gimana ini gitu. Jadi jangan sampai guru itu disalahkan. Hormati guru. Ya, sebab berkah itu sebab guru. Dari saya itu aja ya caranya. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik Kiai, sebelum kita tutup, izin untuk foto bersama Kiai, untuk ngambil dokumentasi. Ya, teman-teman yang ikhwan, sekali lagi minta tolong teman-teman yang ikhwan untuk menyalakan kameranya, karena insya Allah kita akan mengambil dokumentasi bersama narasumber kita, Dr. Andes Kiai Haji Hasan Bisri, Magister Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam. Baik, silakan Ummu Rahma, minta tolong diambil dokumentasi untuk sesi narasumber hari ini. Baik, sekali lagi ya, kami hitung hitungan kelima, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman dan narasumber kita. Alhamdulillah untuk sesi hari ini, takjil, talkshow dan kajian ilmu Al-Quran, mengenal sejarah ilmu qiraat, alhamdulillah telah dipaparkan dengan luar biasa oleh narasumber kita, Bapak Kiai Haji Hasan Bisri, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau, memberkahi usia beliau, dan karya-karyanya beliau, semoga bisa kemudian dinikmati oleh banyak. Ini karya-karyanya beliau ya, karya-karya beliau yang luar biasa hadir di tengah kaum muslimin dan sangat membantu untuk belajar ilmu tajwid maupun ilmu qiraat. Ini karya-karyanya beliau ya. Termasuk juga Syatibiyah. Ini karya-karya beliau banyak sekali. Alhamdulillah, semoga karya beliau ini menjadi amal jariah untuk beliau beserta keluarga. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada narasumber kami Kiai Haji Hasan Bisri ya, hafizallahu taala. Semoga apa yang dipaparkan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum jami'an kepada teman-teman semua, rekan-rekan peserta takjil semua yang luar biasa aktif bertanya dan semangat dalam menuntut ilmu. Semoga ibadah Ramadan kita ibadah yang diberkahi dan diterima oleh Allah SWT, dan semoga ini menjadi langkah agar kita semangat untuk berguru, semangat untuk menuntut ilmu, dan semangat untuk senantiasa mempelajari kaidah, sehingga ilmu yang kita cari itu betul-betul berkah, dan ibadah yang kita jalani beserta dengan ilmunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami dari host mohon undur diri dengan mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, yang hak benar dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan murni dari kami pribadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.